Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Gadis berbaju biru berkata, "Baiklah, keinginan dewa ini telah diputuskan, yaitu biarkan kamu membawaku keluar dari tempat gelap ini." Tanyun tersenyum dan berkata, "Tidak masalah." Mendengar itu, gadis berbaju biru menjadi tenang. "Aku pergi ke monumen dewa berkali-kali, tetapi setiap kali aku diblokir oleh monumen dewa. Aku tidak bisa keluar. Bisakah kamu benar-benar melakukannya?" Tanyun mengangguk, nadanya menegaskan, "Junior memang bisa melakukannya." "Bagaimana aku bisa mempercayaimu?" Gadis rok biru itu sedikit mengernyit. Tanyun berkata, "Senior, Junior bukan lawanmu. Jika Junior tidak bisa mengeluarkanmu, kamu bisa menghabisi Junior." Gadis berbaju biru terdiam beberapa saat lalu berkata, "Orang tuaku pernah berkata bahwa manusia itu berbahaya ketika mereka masih hidup. Bagaimana jika kamu tidak membawaku keluar?" Tanyun tertegun dan kemudian ekspresinya menjadi positif. "Senior, manusia juga dibagi menjadi baik dan buruk, dan Junior adalah orang baik." Gadis berbaju biru berkata, "Ya, kamu bisa bersumpah supaya dewa ini akan mempercayaimu. Tidak masalah." Tanyun mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku bersumpah bahwa aku pasti akan mengeluarkan senior Huanggu King Luan dari jurang menelan. Jika aku melanggar sumpah, aku akan mati." Ya, gadis berbaju biru itu mengangguk dan berkata, "Baiklah, dewa ini berjanji padamu. Ketika kamu mengeluarkan dewa ini dari sini, aku akan memberimu benih api Tianxun tingkat tinggi dengan atribut es, yaitu Huanggu Fengyan." Mendengar itu, Tanyun tampak ragu-ragu untuk berbicara. "Mengapa? Apakah kamu tidak bisa mempercayai dewa ini?" Gadis berbaju biru itu tampak tidak senang. "Senior, bukan karena Junior tidak bisa mempercayaimu." Tanyun menyentuh kepalanya dan berkata, "Sebenarnya, Junior juga ingin benih api dewa tingkat terendahmu." Setelah mendengarkan, gadis berbaju biru itu langsung menjadi dingin, menyimpitkan mata ke arah Tanyun. Matanya yang indah menunjukkan kemarahan yang tak terkendali. "Manusia, kamu berani meminta seperti itu? Kupikir kamu sedang mencari kematian." Tanyun buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Senior, tenanglah dulu. Dengarkan apa yang dikatakan Junior. Junior tahu bahwa benih api kesengsaraan King Luan tidak mudah didapat. Itu diubah dari api ilahi King Luan ketika kamu melampaui kesengsaraan dan sangat berharga. Tapi pikirkanlah, kamu akan memberikan benih api kesengsaraan King Luan kepada Junior. Dan ketika Junior mengeluarkanmu, kamu akan menggandakan kecepatan kultivasi. Cepat atau lambat akan melampaui kesengsaraan dan kemudian menghasilkan api kesengsaraan King Luan lagi. Pikirkan tentang ini. Benih api kesengsaraan King Luan apakah penting bagimu atau meninggalkan jurang yang gelap ini?" Mendengar itu, gadis berbaju biru menatap Tanyun, matanya ketakutan. "Apakah kamu mengancamku?" Tanyun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tulus, "Junior ini tidak berani mengancammu. Jika aku membuatmu marah, Junior tidak akan menjadi lawanmu. Junior ini hanya mengatakan yang sebenarnya." Gadis rok biru menolak. "Benih api King Luan Jieyan tidak akan diberikan kepadamu." "Senior." Begitu Tanyun membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh gadis berbaju biru. "Tak perlu dikatakan lagi. Senior, kamu telah selesai mendengarkan Junior." Tanyun berkata, "Ada desas-desus bahwa api kesengsaraan King Luan sangat kuat. Itu dapat membakar artefak tinggi tingkat 12 menjadi ketiadaan. Apakah itu benar atau tidak?" Gadis berbaju biru itu tampak bangga. "Itu benar." "Senior, apakah kamu begitu percaya diri?" kata Tanyun. "Apa maksudmu dengan itu?" Gadis dengan rok biru itu terlihat buruk. "Senior, Junior ini tidak berniat menyinggungmu." Tanyun melipat tinjunya dan berkata, "Junior berpikir rumor itu tidak bisa dianggap serius."
Bagaimana dengan ini? Ayo bertaruh sekali, aku ingin tahu apakah kamu berani. Gadis berbaju biru itu membangkitkan rasa ingin tahu. Apa yang kamu pertaruhkan? Bertaruh saja, apakah benih api King Luan Jieyan dapat membakar junior sampai mati? Tanyin berkata dengan hormat. Jika junior tidak mati, bisakah senior memberikan King Luan Jieyan kepada junior ini? Gadis rok biru itu melirik Tanyun, menggelengkan kepalanya dan berkata, Jing Yun, kamu sendiri yang mencari kematian dengan daging dan darahmu. Begitu kamu memasuki api King Luan, kamu akan langsung berubah menjadi abu. Aku masih berharap kamu membawaku keluar. Jadi dewa ini tidak setuju. Tanyun dengan sengaja berkata, Senior, kamu tidak percaya diri dengan King Luan Jieyan. Apakah kamu tidak berani bertaruh? Gadis rok biru itu menekan amarahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Baiklah, dewa ini akan mengeluarkan King Luan Jieyan. Kamu memasukkan tangan kananmu ke dalam. Jika lenganmu tidak terbakar habis, dewa ini akan kalah. Apakah ini benar? Mata Tanyun tiba-tiba berbinar. Ya, itu benar. Setelah gadis rok biru itu berkata, dia membalikkan tangannya, dan nyala api biru tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangan kirinya. Api biru membumbung ke langit menjadi 100 kaki. Aura panas yang memancar darinya membuat Xuan Yuanro hampir mati lemas dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Gadis rok biru menatap Tanyun dan pupilnya mengecil. Dia terkejut menemukan bahwa Tanyun berdiri di samping King Luan Jieyan dengan ekspresi yang tenang, seolah-olah dia tidak bisa merasakan suhu King Luan Jieyan. Senior, junior sudah siap, kata Tanyun. Kalau begitu mari kita mulai, kata gadis berbaju biru itu. Tanyun tersenyum dan menggulung lengan kanannya untuk memperlihatkan kulitnya. Tujuannya adalah untuk memberitahu gadis berbaju biru itu bahwa tidak ada senjata di lengan kanannya untuk melindungi tubuhnya. Tanyun dengan tenang melangkah maju puluhan kaki dan merentangkan lengan kanannya ke dalam api King Luan. Gadis berbaju biru itu terkejut menemukan bahwa lengan kanan Tanyun masih utuh. Namun, yang lebih mengejutkan gadis berbaju biru itu adalah setelah Tanyun menarik lengan kanannya, dia melangkah ke dalam api kesengsaraan King Luan. Dia berjalan puluhan langkah di dalam King Luan Jieyan, berdiri di tengah King Luan Jieyan, memandangi gadis dengan rok biru, mengepalkan tinjunya dan berkata, Senior, tolong tepati janjimu dan kirim King Luan Jieyan kepada junior. Setelah gadis berbaju biru menjadi tenang, dia tersenyum pahit. Baiklah, aku setuju untuk memberikannya kepadamu. Tetapi bisakah kamu memberitahu dewa ini bagaimana kamu melakukannya? Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, Senior, maafkan junior. Junior tidak bisa memberitahumu sekarang. Ketika waktunya tepat, junior akan memberitahumu. Melihat Tanyun tidak ingin berkata apa-apa lagi, gadis berbaju biru itu berhenti bertanya. Baiklah, King Luan Jieyan akan diberikan padamu. Setelah kamu mengeluarkanku dari jurang menelan, aku akan memberimu benih api Huang Gufengyan dan King Luan Jieyan. Tanyun melangkah keluar dari King Luan Jieyan dan berkata dengan hormat, Baiklah, kalau begitu junior ini akan pergi duluan. Gadis berbaju biru itu menganggukkan kepalanya, matanya penuh harap. Kapan kita pergi? Sekitar 2 tahun kemudian junior akan kembali ke sini. Tanyun berpikir sejenak. Mau kemana? Ucap gadis berbaju biru itu dengan santai. Tanyun berkata, Junior mendengar bahwa ada api roh ungu di hutan kematian, dan junior ini berencana untuk pergi dan melihat. Ekspresi gadis rok biru itu tiba-tiba menjadi serius. Aku menyarankan kamu untuk tidak pergi. Bahkan aku tidak berani pergi ke hutan kematian. Ada roh jahat ungu yang tinggal di dalamnya. Mereka dilahirkan dengan kemampuan untuk memenjarakan kekuatan suci ras lain. Begitu kamu masuk, kamu tidak akan mampu memobilisasi kekuatan suci di tubuhmu, dan kamu akan kehilangan kemampuan untuk terbang di udara. Kamu akan mati tanpa keraguan. Terima kasih telah mengingatkan junior. Tanyun mengepalkan tinjunya dan berkata, benih api sangat penting bagi junior. Junior masih ingin mencoba peruntungannya. Apakah kamu yakin ingin pergi? Gadis rok biru itu mengurutkan kening dari sudut pandangannya.
Dia sangat enggan untuk membiarkan Tanyun pergi. Jika Tanyun tidak sengaja tertangkap, dia tidak akan bisa meninggalkan jurang menelan. Junior sudah yakin, kata Tanyun. Gadis berbaju biru terdiam untuk waktu yang lama dan kemudian berkata, "Dewa ini juga ingin pergi untuk membantumu, tetapi aku tidak bisa pergi. Jika aku pergi dan kehilangan kekuatan ilahi, aku akan dihabisi oleh roh-roh jahat ungu itu. Aku berharap kamu bisa mundur meskipun ada kesulitan, dan aku menunggumu di sini." Mendengar itu, Tanyun mengangguk, dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada gadis berbaju biru, dia terbang menuruni gunung suci kuno, dan menghilang dari pandangan gadis berbaju biru setelah beberapa saat. Waktu berlalu, 3 bulan kemudian, Xuan Yuanru yang terbang di kehampaan abu-abu, memandang ke samping ke arah Tanyun. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba? Setelah Tanyun bertanya pada Xiaolong di pagoda Ling Xiao, dia berkata, "Dengan kecepatan terbang kita bisa berharap untuk tiba dalam 1 jam." Sementara Tanyun dan Xuan Yuanru sedang mengobrol, Gong Sun Sasan yang berada di samping Gong Su Sensiong di lembah di bawah sepertinya menemukan sesuatu ketika dia mendongak ke atas. Gong Sun Sasan menunjuk Tanyun dan Xuan Yuanru yang sedang lewat di langit dan berkata kepada Gong Si Sensiong, "Tuan muda Gongsi, lihat itu Jingyun dan Xuan Yuanru." "Di mana?" Gongsi Sensiong tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ketika dia mengetahui bahwa itu adalah Tanyun dan Xuan Yuanru, dia sangat bersemangat. Dia senang karena dia mendambakan kecantikan Xuan Yuanru. Ini benar-benar mereka. Gongsi Sensiong segera mengeluarkan perahu. Dia menatap ke lebih dari 1.200 tuan muda dan jenius dari Dewa Si Yuan. Lalu dia berkata, "Habisi Jingyun dan tangkap Xuan Yuanru hidup-hidup." Setelah lebih dari 1.200 orang menerima perintah, mereka dengan cepat menaiki perahu. "Jingyun, kamu menghabisi saudara keduaku. Aku harus menghabisimu dengan tanganku sendiri untuk membahaskan dendam saudara keduaku." Gong Sun Sasan menarik napas dalam-dalam dan menaiki perahu. Pada saat ini, Xuan Yuanru yang terbang di langit mengirim transmisi suara. Tanyun, Gongsi Sensiong mengendarai perahu dan memimpin orang untuk mengejar. Dia telah muncul 800 mil di belakang kita. Ya, Tanyun tidak melihat ke belakang, matanya suram, dan dia berkata dengan suara, "Bagus, ini waktu yang tepat. Selama kita melarikan diri ke hutan kematian, menghabisi mereka semudah menghabisi seekor anjing." Tanyun menjentikan cincin di antara jari-jarinya dan mengeluarkan perahu, membawa Xuan Yuanru dengan pura-pura panik dan berlari ke arah hutan kematian. Alasan mengapa Tanyun tidak mengeluarkan perahu Tianjun tingkat rendah adalah karena ranah Tanyun terlalu rendah. Tanyun mengemudikan perahu dan berpura-pura panik saat kesadarannya dilepaskan. Saat berikutnya, mata Tanyun menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali dan dia berkata, "Rower, apakah kamu memperhatikan? Perahu Gongsi Sensiong adalah perahu Tianjun tingkat tinggi." "Ya, aku tahu," Xuan Yuanru berkata sambil tersenyum. "Orang ini layak menjadi cucu dari Xuan Supreme, dan dia sebenarnya memiliki perahu Tianjun tingkat tinggi." Tanyun berkata dalam transmisi suara, "Setelah kita menjebak mereka ke hutan kematian dan menghabisi mereka semua, perahu Tianjun tingkat tinggi akan menjadi milik kita. Kali ini, kita tidak hanya menerima benih api, tetapi juga mendapatkan 3 perahu Tianjun. Perjalanan ini tidak sia-sia." Ketika Tanyun dan Xuan Yuanru diam-diam berkomunikasi melalui transmisi suara, Gongsi Sensiong yang berada di perahu di belakang 800 mil berkata, "Jingyun, tidak peduli apa kali ini, kamu akan mati." Setelah itu, Gongsi Sensiong yang merupakan Raja Suci tingkat 9 mengeluarkan kekuatan ilahinya secara pribadi mengendarai perahu. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Tanyun mengendarai perahu. Pada saat ini, Tanyun tahu bahwa jika dia terbang sendiri, akan memakan waktu 1 jam untuk mencapai hutan kematian, tetapi hanya butuh beberapa saat untuk sampai ke sana setelah mengendarai perahu. Gongsi Sensiong mengendarai perahu dan muncul di 60 mil di belakang Tanyun. Dia tersenyum gila dan berkata, "Jingyun, oh Jingyun, jangan membuat perjuangan yang tidak perlu. Kamu tidak dapat melarikan diri hari ini."
Aku memberitahumu, setelah aku menangkapmu, aku akan membiarkanmu melihat bagaimana Xuan Yuanru bermain denganku. Mendengar ini, Tan Yun sangat marah. Jika pihak lain menegurnya, dia bisa mengabaikannya. Tetapi jika dia memarahi wanita yang dicintainya, kemarahan di hati Tan Yun tidak bisa dibendung sama sekali. Tan Yun mengendarai perahu dan terus menuju hutan kematian dengan kecepatan tinggi. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat kerumunan Gongxi Shenxiong yang mengejarnya. Kalian yang akan mati. Gongxi Shenxiong tertawa dan berkata, aku sangat takut. Kamu benar-benar membuatku takut sampai mati. Hanya mengandalkan rana suci tingkat 3-mu. Kamu berani mengucapkan kata-kata gila untuk menghabisi kami. Jingyun, buka mata anjingmu. Dan lihat, ada 6 raja tingkat 9 di perahu. Baiklah, jangan lari. Datang kemari dan habisi kami. Ketika Gongxi Shenxiong menertawakannya, lebih dari 1.200 orang di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Di mata semua orang, seteguk air liur bisa menenggelamkan Tan Yun. Pada saat ini, Gong Sun Sasan memikirkan adiknya yang meninggal secara tragis di tangan Tan Yun, dan dia mengirim transmisi suara pada Tan Yun. Jingyun, kamu menghabisi saudaraku di upacara ulang tahun. Aku, Gong Sun Sasan, akan membahaskan dendam saudaraku. Tan Yun berkata tanpa melihat ke belakang. Dasar jalang, sepertinya kamu sangat dekat satu sama lain. Jika itu masalahnya, aku akan mengirimmu dan adikmu ke neraka untuk reuni hari ini. Setelah transmisi suara, Tan Yun mengabaikan Gong Sun Sasan. 10 napas kemudian, ketika Gongxi Shenxiong mengendarai perahu dan muncul 100.000 kaki di belakang Tan Yun. Yang menarik perhatian Tan Yun adalah hutan seperti lautan. Di hutan, ada pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, yang terkecil setinggi 100.000 kaki. Tuan kecil, di depanmu adalah hutan kematian. Tan Yun mendengarkan transmisi suara Xiao Longse, dan ketika dia melihat ke belakang, pupil matanya mengecil. Dia melihat Gongxi Shenxiong mengemudikan perahu dengan agresif. Kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Setelah Gongxi Shenxiong tertawa, dia melihat Xuan Yuanru, dan air liurnya keluar dari gigi dan bibirnya. Sial, aku pasti akan menghabisimu, gumam Tan Yun dengan kejam. Tepat ketika perahu Gongxi Shenxiong hendak bertabrakan dengan perahu Tan Yun, Tan Yun buru-buru berkata, Rower, kekuatan suci di penjara di hutan kematian. Kamu tidak dapat membantu banyak jika tetap tinggal. Kamu dapat dengan cepat memasuki pagoda Ling Xiao. Oke guys, ceritanya sampai sini dulu, dan ini akhirnya ya dari beberapa episode kemarin. Ada juga yang kayak apa ya, buat mimin tuh tergugah lagi dan penasaran lagi ya. Nanti tuh kayak mana cara ngalahin si Gongxi Shenxiong. Dan bagusnya tadi dapetin 2 benih api langsung dari yang pertama Huanggu Qingluan sama Huanggu Jieyan ya. Nah, nanti kita lihatlah seperti apa benih apinya ya. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan.